Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah Metodologi Penelitian, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nama saya Saskia Maulida Putri. Saya di sini sebagai penyaji pertama, yaitu landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, dan proporsi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Penyusunan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting, sebab landasan teori menjadi sebuah fondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori. Sugiono berpendapat bahwa dalam penelitian landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Suatu teori dalam penelitian bisa saja berfungsi sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Teori biasanya membantu menjelaskan atau memprediksi fenomena yang muncul di dunia. Kerangka landasan teori memperkuat penelitian dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan eksplisit asumsi teoritis, memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi penelitian secara kritis. Yang kedua yaitu kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang ada. Yang ketiga yaitu mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Yang keempat yaitu memiliki teori membantu peneliti mengidentifikasi batasan generalisasi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian B yang mana kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan kajian pustaka. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat menyusun kerangka berpikir yang baik yaitu yang pertama, variabel-variabel penelitian seharusnya diidentifikasikan secara jelas dan diberi nama. Dan yang kedua yaitu uraian kerangka berpikir seharusnya menyatakan bagaimana dua atau lebih variabel berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu jika karakteristik atau sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan penemuan dari penelitian sebelumnya. Dan yang keempat yaitu dinyatakan secara jelas mengapa penelitian berharap bahwa hubungan antara variabel itu ada. Dan yang terakhir yaitu kerangka pemikiran seharusnya digambarkan dalam bentuk diagram skematis sehingga pembaca dapat secara jelas melihat hubungan antara variabel. Menyusun kerangka berpikir secara teknis, kerangka berpikir merupakan gabungan dari konsep kerja atau conceptual framework dan dasar teori untuk kerja atau theoretical framework. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu merumuskan konsep-konsep, yang kedua merumuskan proposisi, dan yang ketiga merumuskan variabel-variabel yang akan diteliti, dan yang keempat yaitu merelevansi teori yang dipakai dengan objek masalah, dan yang kelima mempersiapkan rancangan hipotesis yang akan disusun, dan yang terakhir yaitu membuat definisi operasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Amini, NIM 1930201147. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri menjelaskan hubungan antar variabel, yaitu dengan menguji teori atau menguji hipotesis tersebut untuk melakukan generalisasi fenomena sosial yang akan diteliti. Pengujian hipotesis merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian dalam rangka menentukan jawaban apakah hipotesis itu ditolak atau diterima. Dalam penelitian sosial, pengujian hipotesis menjadi salah satu tahapan riset dengan pendekatan kuantitatif. Proses pengujian hipotesis menggunakan rumus dan perhitungan statistik.
Menurut Sugiono dalam 2014 halaman 159, ia menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Nah, pengujian hipotesis dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan suatu keputusan yang bersifat objektif. Penelitian yang merumuskan sebuah hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono dalam 2010 halaman 60, ia menyatakan bahwa pernyataan atau asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya disebut hipotesis. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris yang diperoleh dari data. Important definition atau beberapa hal penting dalam pengujian hipotesis menurut Tano Sugiharto dalam 2009 halaman 2-5. Yang pertama, hipotesis statistik, pernyataan karakter populasi utama, menilai parameter dan menjelaskan populasi, bukan sampel. 2. Statistik adalah angka yang dihitung dari sekumpulan sampel. Ketiga, hipotesis nol adalah sebuah hipotesis yang berlawanan dengan teori dan dibuktikan atau ditulis dengan salah satu simbol lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Keempat, hipotesis alternatif atau yang sering dibuat dengan simbol H1 adalah sebuah hipotesis yang berhubungan dengan teori yang akan dibuktikan dan juga ditulis dengan salah satu simbol lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Yang kelima, tes statistik adalah sebuah prosedur di mana masukannya adalah sampel yang kita akses untuk bukti yang bertentangan dengan hipotesis nol. Yang keenam, daerah penolakan. Daerah penolakan adalah nilai dan tes statistik untuk penolakan hipotesis nol. Yang ketujuh, kekeliruan tipe 1, yaitu kekeliruan menolak hipotesis nol ketika hipotesis yang dimaksud adalah benar. Kekeliruan tipe 2, kekeliruan dalam kegagalan menolak hipotesis nol ketika hipotesis yang dimaksud adalah salah. Yang kedelapan adalah kekuatan statistik (1 dikurang beta) adalah probabilitas kebenaran pada saat menolak hipotesis nol. 9. Tingkat signifikan tes atau alfa adalah probabilitas kesalahan pada saat menolak hipotesis nol. 10. Pangkat 1 pengujian, yaitu probabilitas untuk secara tepat menghindari hipotesis nol yang ternyata salah. Yang ke-11, nilai P (P strip value) adalah probabilitas yang mengasumsikan hipotesis nol benar. Kesimpulan, dalam suatu penelitian harus mempunyai landasan teori agar penelitian kita mendapat dasar yang kokoh dan cara ilmiah untuk mengumpulkan suatu data. Dalam penelitian kuantitatif tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga landasan teori harus sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Setelah mendeskripsikan teori, maka peneliti harus menemukan atau membuat kerangka berpikir yang dapat dijelaskan secara teoristis yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Setelah itu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini bertujuan agar tidak menimbulkan banyak penafsiran dari variabel yang sudah diteliti. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.